Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kali ini kita akan belajar tentang software defined networking ya di pertemuan 11 pada mata kuliah sistem berbasis IoT. Oke, jadi kita akan belajar lebih dalam ya terkait dengan SDN ini ya, ataupun kita kenal dengan software defined networking, yaitu sebuah arsitektur baru ya. Kenapa dibilang baru? Karena memang baru muncul belum lama ya, pada tahun-tahun yang kita anggap belum lama, yaitu sebuah jaringan yang bersifat dinamis, manageable, yaitu mudah di manajerialnya bagus gitu ya, cost efektif ya, dianggap cost-nya itu efektif dan sifatnya adaptable ya, bisa diadaptasikan pada banyak jaringan. Nah, arsitektur SDN ini bertujuan untuk membuat jaringan menjadi lebih fleksibel dan mempermudah dalam mengontrol jaringan apabila terdapat perubahan dalam bisnis requirement ya. Jadi ketika nanti ada perubahan bisnis di konsep jaringan tersebut, kita akan mudah untuk mengontrolnya. Nah, pada SDN itu sendiri ya, software defined network ini, network administrator ataupun seorang network engineer itu dapat membentuk lalu lintas jaringan melalui sebuah central console ya. Jadi nanti bentuknya seperti command prompt gitu. Jadi bisa diatur pada interface tersebut sehingga tidak perlu mengkonfigurasi masing-masing switch atau perangkat yang terdapat pada topologi. Ya, jadi saya pakai laser. Ya, oke, saya akan lanjut ya, teman-teman ya. Jadi konsep dasar dari SDN ini adalah melakukan pemisahan fisik antara control plan dan forwarding plan atau data plan. Jadi nanti akan ada ini ya, akan ada pemisahan khususnya antara bagian yang melakukan controlling pada jaringan tersebut dengan datanya. Nah, ini akan sangat menarik ketika teman-teman mengaplikasikannya pada sistem perangkat berbasis IoT. Nah, secara logika, control plane ini diletakkan secara terpusat ya. Jadi nanti akan ditaruh di satu pusat gitu. Kemudian si control plane ini membutuhkan sebuah sistem operasi jaringan yang mampu membentuk peta logika ataupun logical map dari seluruh jaringan dan kemudian mempresentasikannya melalui sejenis API ya, Application Programming Interface. Nah, kita tahu ya di jaringan itu umumnya, biar kalau teman-teman sudah mengikuti mata kuliah jaringan komputer itu, kita akan melihat tiga lapisan layer gitu ya. Yang jelas ada application layer, ada control layer, sama infrastruktur layer. Jadi kalau di SDN ini juga mengadopsi hal yang sama, ada tiga layer, yaitu berisi aplikasi network yang digunakan dalam sebuah perusahaan yang mencakup IDS ya, Intrusion Detection System, ada load balancing atau firewall ya, umumnya seperti itu. Apabila jaringan tersebut tradisional menggunakan alat tambahan untuk menambah fitur tersebut, maka pada SDN itu mereplace ya, mengganti cara tersebut dengan sebuah aplikasi yang menggunakan controller untuk mengatur data plan ya. Nanti kita akan lihat arsitektur secara globalnya itu bagaimana. Nah, untuk kontrol layer sendiri ya, si SDN ini mentranslasikan kebutuhan antara aplikasi dan infrastruktur dengan memberikan instruksi yang sesuai dengan SDN, data path, dan relevan dengan SDN application. Infrastruktur layernya yaitu mengatur SDN data path sesuai dengan instruksi yang diberikan melalui kontrol data plan interface atau CDPI. Oke. Jadi kita akan flashback dulu ya terkait dengan masalah sebelum jaringan tersebut memanfaatkan si SDN ini. Jadi anggap saja kita misalnya akan mengkonfigurasi sebuah perangkat seperti router ya. Kita memegang router, kita akan konfigurasi router tersebut. Maka kita harus datang langsung kan ke tempat tersebut ya. Misalnya teman-teman bekerja di salah satu perusahaan gitu, ke tempat tersebut, masing-masing tempat ada routernya ya. Mau nggak mau kalau kantor kita berbeda dengan kantor klien, otomatis kita harus datang secara langsung untuk melakukan setting ya, atau melakukan konfigurasi router tersebut. Nah, teman-teman bayangin jika kalian itu menghandle banyak banget konfigurasi-konfigurasi seperti itu ya. Misalnya ada 1000 switch, masing-masing switch memiliki 100 user, lalu setiap switch diberi VLAN dan setiap switch terhubung ke router, dan di router ada macam-macam protokol routing lagi. Lalu ada load balancing, ada firewall dan sebagainya.
Dan belum lagi jika kita harus memonitoring setiap perangkat dan harus datang langsung ke perangkatnya tersebut ketika ada masalah. Nah, ini kan ribet sekali ya teman-teman. Kita akan menggunakan banyak sekali konfigurasi-konfigurasi yang harus kita selesaikan ya. Nah, oleh karena itu semenjak ada SDN ini ya, kita dapat menghandle semua perangkat tersebut cukup dengan satu perangkat saja. Nah, ini keren sekali ya. Jadi kita cukup memonitoring pakai satu dashboard ya. Ini kita bisa melihat semua konfigurasi, kita bisa mengatur konfigurasi tersebut di tempat yang sama, misalnya di kantor kita seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan controller ya. Nah, nanti si SDN ini juga memiliki controller tersebut. Nah, jadi sebelumnya ya, kalau kita lihat gambar-gambar yang saya sediakan sini ya, setiap router misalnya memiliki konfigurasi masing-masing ya kan. Di sini ada 6 ya, kita harus mengkonfigurasi satu-satu nih. Kita harus datangi satu-satu tempatnya gitu ya, melakukan konfigurasi tersebut ya. Nah, karena si SDN ini setelah diterapkan, maka kita akan mudah melakukan konfigurasi dari setiap switch. Nah, kita akan lihat perbedaannya ya. Jadi sebelumnya jika teman-teman ingin mengatur router gitu ya, kita harus data satu-satu, kita harus konfigurasi satu-satu. Tapi setelah adanya SDN, dia sudah sifatnya terpusat ya. Jadi kita cukup menghandle satu dashboard saja seperti ini. Jadi kita bisa mengatur router A, B, C, D, E itu cukup dengan menggunakan satu konfigurasi seperti ini ya. Oke, kita pakai pen ya. Jadi di sini bedanya teman-teman bisa lihat ya, di sini jika masing-masing kita harus datang satu-satu untuk melakukan konfigurasi, tapi ketika sudah ada konsep SDN ini, kita cukup memanfaatkan satu controller untuk melakukan konfigurasi bagi semuanya. Nah, ini tentunya menjadi solusi baru yang luar biasa pada konsep jaringan komputer. Nah, lalu bagaimana caranya agar semua perangkat bisa terhubung ke controller? Nah, tadi kan kita lihat ya, masing-masing perangkat ini banyak ya. Nah, caranya bagaimana agar semua perangkat ini terhubung ke controller tersebut? Ya, semuanya itu harus bisa terhubung ke controller dengan menggunakan sebuah protokol ya. Protokol itu aturan-aturan yang kita kenal dengan namanya adalah OpenFlow ya. Teman-teman bisa nanti selain dari mata kuliah saya bisa membaca, melihat video tentang OpenFlow ini. Nah, OpenFlow jika kita aktifkan, maka secara otomatis akan memisahkan antara data plan, oke, dengan control plan. Jadi agar controller ini bisa terhubung ke setiap perangkat, syaratnya perangkat tersebut harus sudah support ya. Jadi nanti device-nya atau komponen-komponen yang ada di hardware jaringan itu harus sudah support menggunakan OpenFlow ya, software OpenFlow ya. OpenFlow merupakan bagian atau komponen dalam membangun SDN ya. Ini hanya salah satu protokol yang bisa kita gunakan untuk membangun SDN. SDN itu sebuah arsitektur, jadi kita memanfaatkan si OpenFlow ataupun protokolnya. Oke. Jadi kita akan pelajari lebih dalam tentang OpenFlow ya. Jadi si OpenFlow itu apa ya? Jadi sebuah standar dalam arsitektur jaringan yang ditentukan perangkat lunak ya SDN-nya. Jadi dia sifatnya bentuknya perangkat lunak. Oke. Protokol ini mendefinisikan komunikasi antara pengontrol SDN dan perangkat atau agen jaringan. Oke, jadi kita udah lihat tadi arsitekturnya terpusat. Satu, dia bisa mengontrol konfigurasi dari agen jaringannya ya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang OpenFlow ya, teman-teman harus pahami istilah switch yang akan saya gunakan ke depannya di slide ini. Jadi, si switch ini ya menunjukkan perangkat jaringan apapun yang mampu menggunakan protokol OpenFlow ya. Jadi, teman-teman pastikan pahami bahwa si switch adalah perangkat jaringan apapun yang mampu menggunakan protokol OpenFlow dan bukan perangkat layer kedua, karena di layer kedua pada model OC ini mengacu pada lapisan data tempat switch tradisional mereka. Nah, jadi selain itu gitu ya, mereka bertanggung jawab untuk meneruskan frame Ethernet melalui kabel. Kemudian ada beberapa fitur seperti VLAN, STP, dan agregasi port dapat diimplementasikan pada layer kedua. Nah, protokol ini meletakkan dasar untuk komunikasi antara pengontrol SDN dan perangkat jaringan biasa ya pada umumnya. Jadi protokol ini
sebetulnya dikembangkan pertama kali para peneliti di Stanford ya pada tahun 2008 dan pertama kali diadopsi oleh Google di jaringan backbone mereka pada tahun 2011 hingga 2018 sehingga cukup populer ya ternyata sehingga dikelola oleh ada satu perusahaan khusus yaitu Open Networking Foundation atau ONIF ya. Dan versi terbaru yang digunakan di industri yang digunakan adalah versi 1.5. Lalu OpenFlow adalah protokol standar yang digunakan antara pengontrol SDN dan switch. Nah, switch-nya tadi ya, sudah saya garis bawahi tadi. Dan pengontrol SDN mengambil informasi dari aplikasi dan mengubahnya menjadi entry aliran ya, yang diumbarkan ke switch melalui OpenFlow. Hal ini juga dapat digunakan untuk memantau switch dan statistik port dalam manajemen jaringan. Nah, secara umum, OpenFlow adalah salah satu jenis API ya, Application Protocol Interface ya teman-teman, nanti kalau udah belajar API ya, bentuk lain dari pertukaran data gitu dalam jaringan SDN yang digunakan untuk mengontrol atau mengatur traffic flows pada switch dalam sebuah jaringan. Jadi singkatnya control plane ini berkomunikasi dengan data plane, oke, karena ada jembatannya yang disebut dengan API tadi melalui OpenFlow. Nah, ini protokol yang bisa kita gunakan. OpenFlow dapat bekerja pada switch dari berbagai vendor. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi nanti tadi juga sudah disinggung bahwa komponen-komponennya harus sudah support OpenFlow ya. Jadi kalau sudah support OpenFlow, maka kita bisa membangun yang namanya SDN. Nah, mungkin dari kita banyak yang mengira bahwa si OpenFlow itu adalah SDN ya. Tapi itu sebetulnya bukan ya. Jadi OpenFlow itu hanya bagian atau komponen dalam arsitektur SDN ya. Jadi SDN itu arsitekturnya untuk membentuk atau mendukung terwujudnya arsitektur tersebut, maka kita membutuhkan protokol yang disebut dengan OpenFlow. Jadi teman-teman kalau ditanya terkait apa sih perbedaan antara OpenFlow dan SDN, yaitu perbedaannya adalah OpenFlow merupakan komponen dalam arsitektur SDN. Nah, OpenFlow telah melatar belakangi ide penelitian dalam eksplorasi dunia akademik ya, khususnya di bidang jaringan ya, yang mengimplementasi referensi standar SDN di mana teknologi ini menjadikan pergerakan momentumnya berperan cukup besar dalam industri ya. Ini jadi cukup banyak penelitian-penelitian dari akademisi ya membahas tentang OpenFlow, mengeksplorasi, mencari celahnya, mencari kelebihannya, mencari kekurangannya untuk lebih memahami tentang OpenFlow ini yang nantinya juga tentunya akan kita kaitkan dengan Internet of Things. Oke. Di OpenFlow itu sendiri itu juga memiliki beberapa komponen, yaitu ada OpenFlow Controller, ada juga OpenFlow Switch gitu ya. Nah, jika komponennya adalah controller, maka tugasnya adalah mengontrol path-nya ya, aliran jaringannya, memformulasikan flow-nya dan mengatur kerja dari OpenFlow Switch. Oke, jadi si OpenFlow Switch ini diatur oleh si OpenFlow Controller gitu ya. Terdapat beberapa OpenFlow Controller yang dapat digunakan seperti NOx ya, yang menggunakan bahasa C, ada POX ya, kita bisa pakai bahasa Python ya kalau teman-teman suka bahasa Python, ataupun Fluid-like jika teman-teman menguasai bahasa Java. Nah, ini bebas teman-teman menggunakan mana. Nah, OpenFlow Switch ya, implementasi OpenFlow Switch dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti ya, ada 4 poin di sini. Ada satu, menggunakan hardware OpenFlow Switch seperti Pronto Switch. Nah, ini ada softwarenya khusus. Ada OpenVSwitch yang diinstal di sistem OS Linux ya, teman-teman. Kalau menggunakan OS Linux di sini ada yang menggunakan Ethernet card ataupun NetFPGA yang mendukung itu, lalu menggunakan Mininet ya, OpenFlow Switch emulator. Nah, kita bisa memakai ini. Nah, untuk OpenFlow Switch sendiri, kalau kita lihat dari gambar ya, gambar sini ya, ada OpenFlow gini, dia sebuah protokol ya yang menghubungkan antara controller ini dengan switch-nya. Maka komponen-komponen OpenFlow Switch ini secara spesifik dikarakteristikan menjadi 3 bagian, ada flow table, ada controller channel, ada OpenFlow protocol. Nah, si OpenFlow Switch ini bisa saja memiliki lebih dari flow table ya. Ini teman-teman harus pahami bahwa dia lebih dari satu flow table. Sedangkan controller channel adalah channel khusus yang digunakan untuk koneksi ke controller, dan OpenFlow protocol digunakan untuk berkomunikasi dengan controller. Flow table terdiri dari flow entries, ada entries memiliki struktur seperti table di bawah ini ya, nanti akan saya lihat nih.
Nah, jadi nih ya tabelnya ya ada yang dimaksud dengan detail storage of match field ya di sini. Jadi dia punya lebih dari satu tabel ya. Kemudian di sini ada match field, ada priority, ada counters, ada instruction, ada timeouts, ada cookies. Jadi ada match field itu apa? Yaitu dia tugasnya mencocokkan dengan paket yang datang ya. Misalnya ada data yang datang itu dia yang cocokkan, ada match field namanya. Ada priority, dia mencocokkan hak yang lebih diutamakan dari flow entries. Nah, nanti misalnya karena sifat asinkronus dia akan mengutamakan mana yang lebih penting ya untuk diteruskan datanya gitu ya. Ada counters ya, menghitung jumlah paket dan batch yang melewati elemen open flow. Kemudian ada instruction, sekumpulan instruksi yang akan dijalankan ketika paket cocok dengan entry ya. Dia menginstruksikan ya ketika nanti ada sudah cocok, kemudian dia juga prioritas utama, kemudian sudah dihitung jumlahnya, maka si instruksi ini akan dijalankan ketika cocok gitu ya. Kemudian ada timeout, jumlah maksimum idle time ya, maksudnya antriannya gitu ya. Dia kan ada antrian di sini ya, ada antrian, maka masing-masing antrian tersebut punya waktu tersendiri gitu. Lalu ada cookie, yaitu ini data yang telah ditentukan oleh controller. Ada flag juga, bagian ini seharusnya terdapat setelah cookies. Tujuannya untuk mengubah bagaimana cara flow entries diatur. Nah, ketika paket datang dari port switch, ya, paket tersebut dibandingkan dengan match field pada flow entries. Jika paket tersebut sama, maka akan diproses seperti yang ada pada instruksi, ya, nanti pakai command prompt itu. Nah, secara umum, cara kerjanya adalah memungkinkan pengaturan routing ketika paket melalui sebuah switch ya, nanti ada paket data melalui sebuah switch, kemudian controller dapat mengakses dan memanipulasi forwarding plan secara langsung dari perangkat-perangkat jaringan seperti switch dan router baik secara fisik maupun virtual melalui protokol OpenSwitch. Dalam sebuah jaringan konvensional, setiap switch hanya berfungsi nih meneruskan paket yang melalui suatu port tanpa mampu membedakan tipe protokol data yang dikirimkan. Nah, itu. Nah, kelebihannya yaitu ada sifatnya programmability, enak sekali ya bisa diprogram ya teman-teman tadi ketika memiliki kemampuan menggunakan bahasa Java, bahasa C gitu ya, ada Python itu bisa mengcoding gitu ya, melakukan programming untuk OpenFlow ini. Jadi karena dapat diprogram tentunya bisa support inovasi atau diferensiasi. Dia juga mempercepat fitur-fitur baru dan pengenalan layanan atau intelijensi terpusat ya, sifatnya terpusat untuk melakukan konfigurasi. Ada simplify provisioning ya, sangat sederhana provisionnya. Kemudian performanya meningkat, kemudian manajemen policing-nya terperinci ya, sifat abstraksi gitu ya. Lalu pemisahan hardware dan software. Nah, ini menarik sekali, kita akan benar-benar memisahkan antara hardware dan software pada jaringan tersebut. Nah, control plan dan forwarding dan physical dan logical config ini dipisah ya, hardware dipisah dengan software, kontrolnya dipisah dengan forwarding datanya, lalu data fisik dan data logikanya benar-benar dipisah ya, sehingga tidak ribet ya harus datengin satu-satu ketika kita menemukan masalah di jaringan tersebut. Nah, untuk inisiasi saluran OpenFlow ini ya, karena dia bekerja pada protokol TCP ya, yang secara umum standarnya adalah TCP 6633 untuk OpenFlow versi 1 dan 665TK untuk OpenFlow versi 1.3 plus, maka perlu adanya konektivitas IP antara pengontrol dan switch untuk membuat koneksi OpenFlow. Nah, saluran OpenFlow terbentuk hanya setelah jabat tangan 3 arah TCP yang berhasil. Jadi sebagai contoh, ketika switch mengirimkan paket data hello di sini, lalu untuk memperkenalkannya ke pengontrol untuk memulai komunikasi saluran OF, maka switch juga mengirimkan informasi seperti versi OF tertinggi yang didukungnya. Ya, jadi dia memberikan data versi OF-nya. Lalu pengontrol membalas pesan hello tersebut dengan versi OF yang didukung tertinggi ya, jadi sama-sama versinya dicek juga ya teman-teman ya. Kemudian switch bernegosiasi pada level tertinggi dari versi OpenFlow yang mendukung keduanya. Lalu setelah versi dinegosiasikan, pengontrol mengirimkan pesan feature request ya. Pesan ini pada dasarnya minta switch untuk kemampuan OF yang didukungnya seperti jumlah tabel arilan yang didukung, ada tindakan yang didukung dan sebagainya. Nah, si switch ini membalasnya dengan pesan feature reply. Jadi dia setelah ada permintaan, maka ada balasan ya di saluran OpenFlow ini, yang menyatakan semua kemampuannya bersama dengan pengidentifikasi unik atau data path ID, DPID.
Lalu berdasarkan langkah tersebut, maka kita dapat dikatakan bahwa seluruh open flow berhasil dibuat antara switch dan pengontrolnya. Jadi sudah terhubung. Kemudian koneksi antara pengontrol dan switch sangat penting karena itu adalah satu-satunya cara switch untuk berkomunikasi dengan pengontrol. Nah, untuk mengamankan koneksi ini, si protokol seperti DLS ya juga dapat digunakan sebagai pengganti koneksi TCP. Kemudian di sini pengontrol dan switch harus memiliki sertifikat dan kunci yang tepat untuk koneksi TLS yang sukses ya. Jadi ini untuk sisi keamanannya ya, untuk mencegah adanya pengintaian pada saluran open flow. Ini dari sisi keamanannya menggunakan konsep seperti ini. Nanti jika teman-teman ditanya bagaimana konsep keamanannya, sudah saya jelaskan ya teman-teman ya di poin ini. Nah, kenapa kita harus menggunakan SDN ya? Jadi kenapa kita harus pakai SDN? Karena jaringan saat ini sudah tidak lagi sifatnya tertutup ya. Karena kita tahu di internet kita sudah open source ya. Jadi teman-teman harus mulai mengimplementasikan SDN gitu ya. Lalu karena jaringan selalu berubah secara topologi ya, artinya jaringan semakin besar, semakin kompleks, semakin luas, semakin banyak dan dinamis, sehingga semakin rumit ya jika kita akan melakukan controlling ataupun maintenance satu-satu ya, sehingga kita membutuhkan SDN ini. Lalu perlu adanya perangkat baru agar pemilik jaringan lebih mudah mengatur infrastruktur jaringannya agar lebih optimal dan fleksibel. Nah, cara kerja SDN sendiri yaitu pertama kita pastikan jaringan tersebut bisa mengimplementasikan SDN sudah ada atau sudah berjalan dengan normal atau tidak gitu ya. Lalu controller itu kita tambahkan ke dalam network tersebut dan kita aktifkan open flow-nya ya pada setiap perangkat dan network tersebut. Maka setelah open flow diaktifkan, baru controller dan perangkat sudah bisa saling mengenali dan dikontrol. Di controller ini akan secara otomatis berkenalan ke semua perangkat ya. Jadi kita akan memanfaatkan open flow. Nah, bila open flow telah diaktifkan, maka control plane dan data plane di perangkat secara otomatis terpisah gitu ya. Di mana si control plane nanti ke controllernya dan data plane-nya di perangkat tersebut. Lalu selanjutnya nanti pada controller akan muncul yang namanya virtual network. Si virtual network atau jaringan virtual ini nanti pada controller akan muncul topologi yang menggambarkan setiap perangkat dihubungkan sekaligus pada controller akan mengenali interkoneksi antara switch dan router. Nah, ini keren sekali ya teman-teman. Jika sudah akan ada virtual networknya terlihat ya komponen-komponennya, teman-teman bisa mengatur konfigurasi di situ. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan polisi dan flow pada virtual networknya. Maka nanti pada controllernya akan melakukan push configuration ke setiap device yang ada dalam network tersebut. Polisi dan flow inilah yang nantinya akan mengatur traffic pada jaringan. Nah, jika kita mengimplementasikan SDN pada jaringan kita, maka jaringan itu tidak akan terganggu. Namun, permasalahannya adalah ketika kita menjalankan atau sudah mengaktifkan open flow, maka kita tidak bisa melakukan konfigurasi pada perangkat kita. Karena apa? Karena data plane-nya sudah dipindahkan ke controller. Jadi kita tinggal konfigurasi pada controllernya saja ya, tidak harus datang langsung untuk mengkonfigurasi pada perangkat tersebut, tapi kita cukup pada open flow-nya saja. Nah, controller sendiri banyak jenis seperti floodlight, pendaylight, dan happy fan dan sebagainya. Nah, untuk konsep SDN ini pada perangkat IoT ya secara umum ya, IoT lebih luas dari sekedar mesin to mesin ya. Kita kenal bahwa IoT ini tidak hanya membahas tentang sensor saja ataupun mengambil data sensor gitu ya, kemudian kita coba tampilkan datanya, tidak seperti itu. Seperti contoh smart home misalnya. Namun IoT juga melibatkan cloud ya. Nanti kita akan simpan datanya misalnya dalam Firebase atau ThingSpeak gitu contohnya. Dalam interaksi antar partisipan, baik itu things maupun orang ya, baik itu sensor ataupun manusia. Nah, SDN menyediakan fasilitas sentralisasi kontrol bagi sistem yang berjaringan, ideal untuk operator atau siapapun yang berkepentingan untuk mengelola things yang tersebar posisinya, tapi aktif berkomunikasi. Ya, jadi dengan kata lain bahwa SDN ini sangat cocok ya dengan IoT. Nah, ini makanya muncul di perkuliahan sistem berbasis IoT konsep SDN ini. Ya. Nah, kita akan partisi satu-satu ya, detailkan si SDN ini untuk IoT.
gitu ya. Jadi si implementasi IoT yang umum adalah dengan menyambungkan sensor ya. Teman-teman pasti paham ya, menghubungkan sensor lokal dengan cloud gitu ya. Jadi sensor ambil data, dikirim, disimpan ke cloud gitu. Lalu sensor yang terhubung dengan kontrol lokal merekam dan merekam data ya, merekam dan mengirimkan data ke cloud gitu ya, melalui home gateway dan jaringan operator. Oke. Kemudian si cloud dapat melakukan analisis data yang dikirim dan kemudian mengirimkan perintah kepada aktuator. Lalu skema ini disesuai untuk kondisi data yang besar atau banyak. Nah, keterkaitan antar data ketat atau untuk kondisi di mana constraint waktu tidak terlalu krusial. Nah, si cloud dapat pula mendelegasikan sebagian fungsi analisis dan decision making-nya ke gateway atau provider edge router gitu ya. Skema ini dapat dipakai apabila terdapat constraint waktu yang cukup ketat. Cara ini juga dikenal sebagai fog computing ya, teknologi cloud tersebar turun ke edge gitu. Di sisi lain, SDN menyediakan mekanisme di mana perintah dapat dikomunikasikan dari sistem kontrol ke sistem aktuasi, misalnya dari cloud ke gateway. Nah, dengan menggunakan fungsi kecerdasan atau pemrosesan di cloud, cost untuk gateway dapat direduksi. Nah, ini jadi semakin hemat karena lebih efektif gitu ya, dan efisien. Misalnya fungsi router dan DHCP server dapat di-cloudkan, misalnya pakai OpenFlow tadi gitu ya. Contoh lain, dua buah ting yang terhubung ke dua gateway berbeda perlu berkomunikasi satu sama lain apabila operator mengimplementasikan hierarki secara ketat. Proses komunikasinya berjalan lewat atas, bisa jadi via cloud gitu. Dengan SDN, cloud dapat mengirimkan perintah untuk menginisiasi link horizontal. Contohnya ya flow entry tersebut ya. Antara gateway yang dapat digunakan langsung oleh kedua tim untuk berkomunikasi. Nah, ini beberapa referensi yang saya ambil, saya rangkum dalam slide ini ya, teman-teman. Jika bingung boleh ini ya diskusikan di forum yang sudah saya sediakan pada Skalsa Universitas Harapan Bangsa. Mari kita coba berdiskusikan ya. Kalau bingung silahkan tanya saja di situ. Nanti kita akan coba bahas bersama-sama. Mungkin dari saya cukup ya terkait dengan SDN ini pada perangkat IoT. Nah, ini tentunya sangat menarik karena tadi in other words bahwa SDN ini sangat kompatibel dengan IoT. Ya, semoga teman-teman nanti kalau sudah masuk ke dunia industri bisa berkenalan dengan si SDN ini ya, tentunya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.